Hello Bes, sebelum Ara lanjut ngedongeng, Ara kasih tahu dulu nama-nama tokoh yang ada di episode kali ini ya. Yang tentunya ada Mas Tampan Xiaoyan yang jadi tokoh utama. Xiao Dingtian salah satu tetua klan Xiao, penatua pertama atau tetua agung Xiao Zhen. Xiao Xuan leluhur muda klan Xiao yang masih berada dalam pengangsingan di dalam kuil leluhur. Xiao Xiaojun pemimpin klan muda yang kekuatannya meningkat ke tahap leluhur asal bintang 9. Xiao Xiu rekan Xiao Xiaojun yang mencapai tahap leluhur asal bintang 8. Xiao Mingyuan tetua ketiga yang meninggalkan klan dan menuju wilayah selatan, dan Xiao Yuhua tetua keenam yang disebutkan tidak berhasil menghentikan Xiao Mingyuan pergi. Dan ada pemuda berpakaian compang-camping yang namanya belum disebut di bagian ini, tapi terlihat kenal dengan Xiaoyan. Dan sekelompok 4 orang yang namanya tidak disebutkan, hanya digambarkan sebagai musuh. Nah, pasti pada penasaran kan? 2 bulan berlalu, di bawah hamparan magma yang luas dan membara, seorang sosok berjubah hitam duduk bersila di atas batu karang. Dalam radius beberapa puluh kaki di sekitarnya, tak ada magma yang berani mendekat, seolah terpisah oleh kekuatan tak terlihat. Di samping sosok itu berdiri sebuah spanduk biru raksasa yang memancarkan riak energi, membentuk penghalang tak kasat mata yang menyembunyikan keberadaannya di dunia magma ini. Sosok itu adalah Xiaoyan. Di antara kedua tangannya tergantung sebuah manik merah, memancarkan gelombang energi api murni dan agung. Ia bermeditasi dengan tenang, membiarkan energi tersebut mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah kira-kira 1 jam, cahaya dari manik itu perlahan-lahan meredup hingga akhirnya menghilang. Xiaoyan membuka matanya perlahan. Senyuman puas terukir di wajahnya saat merasakan energi spiritualnya yang mengalir deras melalui meridiannya. Ia melirik ke arah spanduk di sampingnya yang kini redup. Lalu dengan satu gerakan ringan jarinya, spanduk besar itu mengecil menjadi bendera kecil seukuran telapak tangan dan melingkari tubuhnya. Pada saat yang sama, magma di sekitarnya kembali mengisi ruang kosong, menelan tempat itu kembali ke dalam dunia merah membara. Bendera air penolak api ini memang sangat berguna, gumam Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Bendera ini diperolehnya dari Tang Ye, dan fungsinya sungguh istimewa, mengisolasi kekuatan magma, menyembunyikan aura, bahkan menghalangi deteksi kadar sisik api. Dengan perlindungan itu, ia bisa dengan aman berlatih di dalam magma tanpa ketakutan. Sejak lolos dari tangan Bai Zijing 2 bulan lalu, Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih dan berburu di dunia magma ini. Ia tahu bahwa di dalam tubuh kadar sisik api tingkat tinggi terdapat mutiara merah, benda yang sangat berharga bagi pembudidaya atribut api. Dengan bantuan bendera air penolak api, ia berhasil mengumpulkan cukup banyak mutiara dan mempercepat peningkatan kekuatannya. Kini kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak leluhur asal bintang 3 tingkat lanjut. Ia hanya tinggal selangkah lagi menuju leluhur asal bintang 4. Sebuah pencapaian yang dalam kondisi normal bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun untuk menerobos, ia masih membutuhkan energi dalam jumlah yang besar. Beruntung, dataran api ini kaya akan energi magma yang bisa ia manfaatkan. Semakin dalam ia memasuki dataran magma ini, semakin jarang terlihat pohon beringin api, tanaman sakti yang menjadi sumber energi api. Xiaoyan mengerti, makin dalam berarti makin dekat dengan pusat energi sejati. Untung saja aku menemukan satu sebelumnya. Fisiknya pelan, sambil mengangkat tangan dan melepaskan kekuatan hisap yang memadatkan titik-titik cahaya hitam di udara. Dalam 2 bulan terakhir, kontrol Xiaoyan terhadap kekuatan jalan agung telah meningkat drastis. Ia membentuk tirai jalan agung di hadapannya, lalu bergerak cepat di dalam magma, seolah tubuhnya melesat menembus kekacauan merah yang mendidih. Di kejauhan, matanya menangkap pemandangan mencolok. Akar-akar besar yang membentang seperti pilar batu raksasa menjulang dari dasar magma. Energi merah yang membara memancar dari akar-akar itu, dan di sekitarnya, akar-akar samping menjuntai seperti tanaman merambat. Cabang beringin api, gumam Xiaoyan. Namun di antara akar-akar itu, ia juga melihat puluhan kadal bersisik api yang berjaga-jaga, bergerak lincah seperti bayangan di dalam magma. Xiaoyan menilai situasinya sejenak. Tak heran Tang Ye dulu mengumpulkan banyak orang untuk mencuri cabang beringin api. Dia mungkin menggunakan mereka sebagai pengalihan perhatian, sementara dia sendiri mengambil cabang itu. Berbahaya sekali, pikir Xiaoyan. Mulutnya terangkat membentuk senyum tipis. Jika saat itu Tang Ye saja tidak berani melawan kadal-kadal ini sendirian, kini di mata Xiaoyan, semua itu hanya hambatan kecil. Dengan tenang ia mengaktifkan kembali bendera air penolak api. Layar energi biru menyelimuti tubuhnya, membuat auranya benar-benar lenyap dari penginderaan para kadal. Seperti bayangan yang menembus air, Xiaoyan menyelinap di antara kawanan kadal tanpa satupun dari mereka yang menyadarinya. Perlahan tapi pasti,
Ia mendekati akar raksasa yang dilingkupi cahaya merah. Semakin dekat, Xiaoyan dapat merasakan tekanan energi yang amat kuat. Sebuah penghalang energi merah mengelilingi akar itu, menahan magma yang lebih dahsyat daripada dunia luar. Hehehe, Xiaoyan terkekeh kecil, matanya memancarkan kilatan dingin. Kalau orang lain mungkin akan ketakutan di sini, tapi aku tidak sama. Dengan gerakan ringan, tirai hitam terbentuk di depannya. Seketika itu juga, beberapa kadal sisik api di sekitar mulai bereaksi. Namun sebelum mereka bisa bergerak, tirai hitam itu menghilang, membawa Xiaoyan menembus penghalang energi merah tanpa suara. Di tengah-tengah akar-akar yang berdenyut, bahkan dengan perlindungan bendera kecilnya, Xiaoyan tetap merasakan tekanan energi ganas yang menusuk tulangnya. Dia mengamati sekeliling. Akar-akar samping itu bergerak, seolah-olah hidup, menyerap energi magma tanpa henti. Anehnya, saat merasakan kehadirannya, akar-akar itu mulai bergerak ke arahnya, seakan merindukan sesuatu darinya. Xiaoyan menyipitkan mata. Dia curiga. Dengan hati-hati ia mengirimkan bola-bola kecil api surgawi untuk menguji reaksi akar-akar itu. Begitu api kecil itu mendekat, akar-akar itu melesat cepat, langsung menyerap bola-bola api seperti menelan makanan lezat. Mata Xiaoyan terberanjak sedikit. Akar-akar ini bisa melahap api surgawi, serunya dalam hati. Sepanjang hidupnya, api surgawi adalah kekuatan pamungkasnya. Ini pertama kalinya ia melihat sesuatu yang bisa memakan api surgawi begitu saja. Sesuai dengan reputasi klan beringin api, Xiaoyan menghela nafas, kagum sekaligus waspada. Namun dengan kecerdasannya, dia segera memanfaatkan situasi. Ia melepaskan beberapa bola api surgawi lagi, mengalih perhatian akar-akar itu, sambil dengan cepat bergerak menembus area padat tersebut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berhasil melintasi akar-akar ganas itu tanpa luka sedikit pun. Tatapannya kemudian terarah pada sebuah bagian besar cabang beringin api yang kini hanya tinggal selangkah lagi darinya. Senyum lebar terbentuk di wajahnya. Tempat ini sempurna untuk menerobos. Dengan energi magma melimpah, perlindungan bendera air penolak api, dan cabang beringin api di hadapannya, Xiaoyan memutuskan disinilah ia akan memurnikan cabang beringin api dan menembus batas leluhur asal bintang 3 menuju bintang 4. Pada saat ini scene diperlihatkan di luar kuil leluhur klan Xiao. Angin sejuk berhembus pelan di dataran luas tempat klan Xiao berdiri. Di hadapan kuil leluhur yang tertutup rapat, dua sosok berdiri dalam keheningan. Itu Xiao Dingtian dan tetua pertama. Penatua pertama, setengah tahun telah berlalu. Xiao Dingtian membuka suara. Suaranya mengandung nada khawatir. Sekarang, semua orang kecuali Xiao Xuan telah keluar dari pengangsingan di kuil leluhur. Apakah menurutmu kita harus membangunkannya untuk mencegah masalah lebih lanjut? Tatapan mereka sama-sama terfokus pada pintu batu besar yang sejak lama tersegel. Menahan nafas seolah menunggu sesuatu yang tidak diketahui. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak kepergian Xiaoyan dari klan Xiao. Seiring berjalannya waktu, kuil leluhur pun akhirnya dibuka kembali. Para anggota klan yang mengikuti pengorbanan klan telah selesai berlatih. Banyak dari mereka mengalami lonjakan kekuatan yang luar biasa. Pemimpin muda Xiao Suojun bahkan telah mencapai tahap leluhur asal bintang 9 akhir. Hanya satu langkah lagi menuju leluhur asal tingkat lanjut. Di sisi lain, Xiao Xiu berhasil menapak ke tahap leluhur asal bintang 8. Semua menunjukkan kemajuan besar, kecuali satu orang, Xiao Xuan, yang masih belum menampakkan diri dari dalam kuil. Tetua pertama perlahan mengusap janggutnya yang panjang. Matanya yang keruh tetap memandang batu besar itu. Dingtian, bersabarlah, katanya dengan suara berat. Kuil leluhur terhubung dengan kristal darah suci. Tidak ada tanda-tanda bahaya di dalam sana. Artinya, pengorbanan klan berjalan normal. Ini hanya soal waktu. Selain itu, anak itu, leluhurnya tidak sama dengan kita. Mungkin saat ia keluar nanti, ia akan membawa kejutan besar. Xiao Dingtian hanya bisa mengernyit, menahan kegelisahan di hatinya. Ia paham, jika tetua pertama sudah berpendapat demikian, ia tak bisa sembarangan untuk bertindak. Namun perasaan tak nyaman tetap bersemayam dalam hatinya. Setelah beberapa saat hening, tetua pertama tiba-tiba bertanya pelan. Ngomong-ngomong, apakah kakak ketiga sudah mengirimkan kabar akhir-akhir ini? Xiao Dingtian tampak terkejut sejenak, lalu cepat menahan emosinya dan menggelengkan kepala. Belum, tetua ketiga telah meninggalkan klan selama setengah tahun. Selama waktu itu, dia hanya mengirim satu pesan, mengatakan dia menuju ke wilayah selatan. Sepertinya dia sekarang berada di perbatasan benua. Wajah tetua pertama mengerut dalam kekhawatiran. Sejujurnya, dia tidak ingin membiarkan Xiao Mingyuan pergi, tapi keinginan keras kepala pria itu bahkan tak bisa dibendung oleh kakak keenam, Xiao Yuhua. Kakak ketiga punya dendam terhadap Xiaoyan. Tetua pertama menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak ingin terus tinggal di klan. Xiao Dingtian tampak ragu.
Bibirnya mengerucut sebelum akhirnya berkata perlahan, "Penatua Agung, menurutku, bakat orang luar itu biasa saja. Bahkan jika mereka bergabung dengan klan kita, akan sulit bagi mereka mencapai hal-hal besar. Mengapa kita harus..." "Cukup!" Bentakan keras tetua pertama memotong kata-kata itu, membuat suasana tiba-tiba menegang. Untuk sesaat, wajah tua itu menampilkan kemarahan yang jarang terlihat. Dengan sorot mata penuh kecewaan, tetua pertama mendengus dingin. "Kita berasal dari satu asal. Kenapa kau harus begitu memaksa?" Dia menghela nafas panjang, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata lagi. Sedangkan Xiao Dingtian hanya bisa diam, memandangi pintu batu yang kokoh sebelum akhirnya mendengus kecil, mengibaskan lengan bajunya dan ia berlalu. Pada saat ini Sin diperlihatkan di dalam kuil leluhur. Di tempat tersembunyi di balik pintu batu itu, di dalam ruangan rahasia berbau darah dan energi tua, Xiao Xuan duduk bersila. Di belakangnya, batu-batu darah bekas sisa latihan anggota klan berserakan. Warnanya yang dulunya merah pekat kini memudar. Energinya telah terkuras habis. Di hadapan Xiao Xuan berdiri sebuah panggung batu. Di atasnya, sebuah kristal sebesar buah delima bersinar redup. Dengan urat darah tua mengambang di dalamnya. Seiring sirkulasi teknik kultivasi dalam tubuhnya, gelombang energi mengalir deras dari kristal itu ke tubuhnya. Aura Xiao Xuan perlahan menebal, menandakan kekuatan yang melonjak ke puncak leluhur asal, jauh meninggalkan kondisinya di awal. Namun kekuatan itu masih terus bertumbuh, seolah belum mencapai batas. Sementara itu, jauh dari klan Xiao, sebuah ledakan mengguncang tanah. Dari kedalaman tanah yang berapi, magma merah membuncah ke langit. Sosok yang selama ini tersembunyi di bawahnya melesat keluar. Dan itu adalah Xiao Yan. Tubuhnya diliputi panas membara, auranya mendidih kuat. Setelah berbulan-bulan berendam dalam energi bawah tanah, Xiao Yan berhasil menembus ke tahap leluhur asal bintang keempat. Ia menghirup nafas panjang. Udara membakar mengisi dadanya. Tubuhnya menggigil karena gelombang energi yang bergemuruh di dalam jalur Qi. Tak kuasa, Xiao Yan tertawa keras. Suaranya menggema hingga ke langit. Tanpa membuang waktu, ia segera menentukan arah. Matanya berkilat penuh tekad. Ia tak lagi ingin berlama-lama di tempat ini. Tujuannya kini hanya satu, menuju reruntuhan beringin api. Tempat yang telah lama membangkitkan rasa penasarannya. 10 hari kemudian, di perbatasan dataran api mengalir, perjalanan panjang akhirnya membawa perubahan pemandangan. Bukit-bukit rendah bergelombang, sungai-sungai kecil mengalir di antaranya, memberi warna alami pada dunia yang semula hanya lautan magma. Melihat sosok-sosok yang melintas di kejauhan, Xiao Yan akhirnya merasa lebih tenang. Ia berada di jalur yang benar. Namun, bang! Suara ledakan udara mengoyak ketenangan. Xiao Yan yang tengah terbang cepat di atas hutan pegunungan, mendengar pertempuran sengit di kejauhan. Aura bertabrakan, energi meledak. Ia mengernyit dan tidak berniat ikut campur. Tetapi tiba-tiba, dari pusat ledakan itu, ia menangkap gelombang aura yang sangat familiar. Matanya menyipit tajam. Sesuatu atau seseorang di sana memanggil perhatiannya. Dan saat ini Sin diperlihatkan di tengah hutan pegunungan. "Keparat, berani-beraninya mencoba merebut makanan dari mulut harimau. Kalian terlalu meremehkanku," teriak marah seorang pemuda berbaju compang-camping. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun energi spiritualnya mengamuk, mengumpulkan kekuatan besar menjadi tombak api raksasa. Surga membakar amarah. Dengan raungan keras, ia menghantam 4 musuhnya dengan serangan dahsyat. Ledakan menggetarkan tanah, pohon-pohon tumbang, lava meledak dari bawah tanah. Namun tubuh pemuda itu terpental keras, menghantam pepohonan di bawahnya. 4 sosok mengejarnya dengan aura membunuh. Sialan, pemuda itu bangkit dengan susah payah, wajahnya penuh amarah. Belum juga melihat bayangan reruntuhan, ia sudah hampir kehilangan nyawanya. Salahmu sendiri karena keras kepala. Salah satu musuhnya mencibir. Serahkan barang itu lebih awal, kau pasti sudah selamat. Ini harga atas kesombonganmu. Salah satu dari mereka maju, mengacukan pedang maut ke arah tenggorokan pemuda itu. Tetapi pada saat itu, tap! Sebuah tangan hitam muncul dari udara, menangkap bilah pedang itu dengan santai. Sebuah suara nyaring, familiar, penuh ejekan terdengar. "Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti ini?" Pada saat ini semua mata membelalak kaget. Seseorang telah datang. Seseorang yang tidak pernah mereka duga. Oke guys, buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir dan masih bingung dengan isi ceritanya, ini Mimin Ara simpulin ya. Setelah 2 bulan berlatih di dunia magma, Xiao Yan telah berhasil meningkatkan kekuatannya hampir menembus leluhur asal bintang 4 berkat bantuan bendera air penolak api dan mutiara energi dari kadal sisik api.
Ia menemukan cabang beringin api, sumber energi yang sempurna untuk menerobos, dan bersiap menggunakannya untuk mencapai level berikutnya. Sementara itu di klan Xiao, para tetua menunggu dengan cemas perkembangan dari dalam kuil leluhur, di mana Xiao Xuan, leluhur muda klan, masih belum keluar dari pengangsingannya. Ketegangan mulai meningkat, terutama karena konflik internal tentang masa depan klan dan perbedaan pendapat soal Xiaoyan. Di sisi lain, ada kekhawatiran terhadap Xiao Mingyuan, tetua yang telah meninggalkan klan ke wilayah selatan dengan dendam tersembunyi terhadap Xiaoyan. Cerita berakhir dengan gambaran tentang Xiao Xuan yang masih berada di ruang rahasia kuil, berhadapan dengan sebuah kristal misterius dan menandakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kira-kira begitulah ya guys ya, akhir dari cerita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah mengikuti ceritanya sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.